Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feren Ardista Nindya Putri dari kelas CD. Yang terhormat Bapak Hadi selaku pengampu mata kuliah kimia organik. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang lipid. Baik, yang pertama ada pengertian. Lipid merupakan biomolekul penting dalam makanan yang berfungsi sebagai sumber cadangan energi, penyusun membran sel, serta berperan dalam hormon dan pensinyalan sel. Trigisida menghasilkan energi lebih tinggi dibanding karbohidrat dan protein, yaitu sekitar 9 kkag. Lipid tersusun dari asam lemak dan bersifat tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether dan kloroform. Baik, selanjutnya ada struktur umum lipid. Ada beberapa struktur umum lipid yang terdiri dari 1. Asam stearat, oleat, linoleat. Berikut adalah gambar struktur umum lipid. Yang kedua ada struktur trigliserida. Lipid sederhana yang terdiri atas asam lemak adalah trigliserol atau trigliserida. Trigliserida terdiri atas 3 asam lemak yang tersambung dalam single gliserol. Asam lemak pembentuk trigliserida dapat terdiri dari jenis yang sama atau campuran 2 atau lebih asam lemak. Gugus hidroksil polar pada gliserol dan gugus karboksil polar pada asam lemak akan membentuk ikatan ester. Trigliserida yang membentuk bersifat nonpolar, hidrofobik, dan tidak larut dalam air. Berikut adalah contoh gambar strukturnya. Yang ketiga ada fosfolipid. Fosfolipid merupakan komponen utama pembentuk membran yang tersusun dari atas double layer. Membran lipid tersebut bersifat amfiatik karena memiliki ujung yang bersifat hidrofobik dan ujung lainnya bersifat hidrofilik. Pada gliserol fosfolipid dan beberapa spigolipid molekul bagian kepala yang polar berkaitan dengan gugus hidrofobik melalui ikatan fosfodiester. Berikut adalah contoh gambar fosfolipid. Selanjutnya ada klasifikasi lipid. Yang pertama, lipid sederhana. Ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Lemak, bentuk ester asam lemak dengan gliserol, minyak merupakan bentuk cair dari lemak. Lilin, bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Yang kedua ada lipid kompleks. Ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Fosfolipid, lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya. Misalnya, gliserol fosfolipid memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan spigosfosfolipid memiliki gugus alkohol berupa spigosin. Glisolipid, glisopiligolipid, lipid yang mengandung lemak, spigosin, dan karbohidrat. Lipid kompleks lainnya misalnya sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Yang ketiga ada lipid prekursor dan derivat. Contoh lipid kategori ini adalah asam lemak gliserol, stearit, aldehid, lemak keton, body acid, lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon. Yang selanjutnya ada uji reaksi lipid. Yang pertama uji electrolyte, yang kedua uji kejenuhan, yang ketiga uji salposi. Yang pertama ada uji electrolyte. Uji electrolyte digunakan untuk mendeteksi adanya gliserol atau lemak pada pemanasan dengan KHSO4 sebagai agen pendehidrasi. Gliserol mengalami dehidrasi dan membentuk acrolein. CH2 sama dengan CHO. Hasil positif ditandai dengan bau lemak terbakar yang khas dan munculnya asap putih. Berikut adalah gambar contoh uji electrolyte.
Yang kedua ada uji kejenuhan. Uji ketidakjenuhan digunakan untuk membedakan asam lemak jenuh dan tidak jenuh menggunakan reaksi Rothe-Hooke. Asam lemak tidak jenuh memiliki ikatan rangkap yang dapat bereaksi dengan iodin. Hasil positif ditandai dengan warna merah yang kemudian memudar atau hilang kembali menjadi kuning bening, menunjukkan adanya ikatan rangkap pada asam lemak. Semakin cepat warna memudar, semakin banyak ikatan rangkap yang dimiliki. Berikut adalah gambar uji kejenuhan. Yang ketiga ada uji Salkowski. Uji Salkowski digunakan untuk mendeteksi adanya kolesterol. Sampel dilarutkan dalam kloroform anhidrat lalu ditambahkan asam sulfat pekat. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya warna merah pada lapisan kolesterol dan warna kuning dengan fluoresensi hijau pada lapisan asam sulfat. Berikut adalah contoh gambar ujinya. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil dari materi lipid. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.